Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Oka Afrizal dengan NIM 150810007. Saya adalah mahasiswa ilmu politik Fakultas FISIP, dan pada hari ini saya membuat video sebagai sebuah ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen saya. Nah, kemudian pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana definisi ilmu politik dan hubungannya dengan ilmu sosial lainnya. Nah, kemudian di sini ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang politik atau politik yang sebuah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik dalam suatu negara ini berkaitan dengan berkaitan dengan masalah kekuasaan ataupun pengambilan keputusan ataupun kebijakan publik. Nah, kemudian untuk mencapai masyarakat yang baik seperti kekuasaan, pembuatan kekuasaan, kebijakan, alokasi dan sebagainya, pada umumnya politik dapat dikatakan bahwa politik ini berjalan dengan sangat baik. Nah, kemudian kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Adapun pertanyaan kedua yaitu pengertian kekuasaan, pembagian dan pemisahan kekuasaan. Adapun pengertian kekuasaan yaitu adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang telah diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lainnya. Nah, adapun pemisahan kekuasaan yaitu berarti kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ dan fungsinya. Sementara pembagian kekuasaan yaitu membuat kekuasaan ini sebagaimana mestinya. Adapun pertanyaan ketiga yaitu pengertian demokrasi dan jenis-jenis demokrasi. Nah, kata demokrasi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi dapat didefinisikan bahwa demokrasi ini dapat diartikan sebagai sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Adapun jenis demokrasi yaitu demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Dan kemudian demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Adapun pertanyaan keempat yaitu konsep politik dan definisi. Konsep dan definisi ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu klasik, di mana pada pandangan klasik ini politik dapat digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Nah, adapun konsep definisi politik itu sebagai konflik. Nah, pandangan konflik sendiri mendeskripsikan bahwa politik ini memberikan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi dan mendapatkan kekuasaan. Nah, kemudian pertanyaan kelima, di mana pertanyaan kelima ini adalah fungsi dan komunikasi politik. Nah, fungsi komunikasi politik sendiri secara teoritis yaitu mewujudkan kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif. Nah, fungsi komunikasi politik sendiri hubungannya antara supra dan infrastruktur politik. Nah, komunikasi sendiri berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dua suasana tersebut dalam totalitas nasional. Kemudian pertanyaan keenam yaitu demokrasi dan kebebasan pers. Kebebasan pers ini dan demokrasi merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, di mana sebuah sistem besar ini akan mempengaruhi subsistem yang berada di dalamnya. Sejarah pers sendiri di Indonesia telah menunjukkan bagaimana
keterkaitan antara sistem politik, sistem pers, dan juga melahirkan pers yang otoriter. Pertanyaan ketujuh yaitu media dan politik. Nah, adapun media dan politik ini, media massa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan opini publik. Karena media massa ini mampu mempengaruhi masyarakat terhadap suatu peristiwa tertentu. Bahkan terkadang membuat audiens ini tidak sadar akan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian pertanyaan ke-8, pengertian dan fungsi partai politik. Nah, partai politik sendiri, peran dan fungsinya ini, partai politik sebagai kelompok yang terorganisir dan anggota-anggotanya ini memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Nah, fungsinya sendiri yaitu sebagai sarana sosialisasi, sarana rekrutmen politik, sarana partisipasi politik, dan sarana komunikasi politik. Pertanyaan ke-9 yaitu sistem kepartaian. Nah, sistem kepartaian sendiri yaitu dapat dipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai politik di suatu negara. Nah, indikator ini dilihat dari sistem kepartaian, jumlah partai yang ada, derajat fragmentasi dan pengelompokan partai, kemudian hubungan ideologis atau derajat polarisasi. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu sistem pemilu. Nah, sistem pemilu sendiri yaitu sistem ini merupakan metode yang mengatur atau memungkinkan warga negara untuk memilih para wakil rakyat untuk mereka sendiri. Nah, dalam pemilihan tersebut warga negara berhak untuk memilih wakilnya ini yang akan duduk di jabatan publik nantinya. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.